warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. وبزدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang saya hormati Bapak Bupati terpilih Kabupaten Banggai, Pak Amiruddin mereka yang insya Allah tanggal 8 Juni akan dilantik. Kita doakan semua sehat dengan Pak Alhamdulillah beliau adalah putra terbaik kita yang akan mengganti estafet kepemimpinan kita ke depan. Ya, pilkada sudah selesai, alhamdulillah rakyat tidak boleh terkotak-kotak lagi dengan nuansa pilkada. Ini saatnya kita mendukung bupati, wakil bupati terpilih sesuai amanat undang-undang. Dan kita sudah mengikuti demokrasi dan itulah pilihan rakyat yang harus kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Walaupun kala itu memang gak ada rezeki Pak Bupati, tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Biarlah itu pilihan yang terbaik dari Allah kepada kita semua. Makanya saya dalam doa saya, setiap saya dihajat politik, saya 3 periode DPRD provinsi dan alhamdulillah kemarin jadi wakil bupati. Ya Allah, jika jabatan itu baik buat diri saya, keluarga dan rakyat, mudahkanlah dia untuk saya. Jika jabatan itu tidak baik atau mudaratnya kepada diri saya, keluarga dan rakyat, jauhkan dia dari saya. Dan apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi terima kasih Pak Bupati terpilih, Allah telah dilantik, bukan bupati terpilih, sudah bupati. Dan kita doakan sudah datang ke kami, keluarga kita, menghibur kami. Mestinya saya yang dihibur. Saya minta Pak Bupati tadi, beliau yang menghibur kami, menasihati kami. Tapi beliau balik, biar Buya saja yang memberikan pesan-pesan sama beliau mewakili keluarga. Alhamdulillah tidak salah Pak Amiruddin mewakili keluarga. Dan kita satu keluarga besar, Bapak dan adik ipar saya ini pendukung Bapak, Pak Rusdin Mahewa. Kalau kami dalam keluarga biasa berdemokrasi, ada yang pilih A, pilih B, pilih C, itu demokrasi. Karena dulu juga untuk kami maju itu Pak almarhum kakak satu Pak Budin ya. Pak Budin Mahewa itu pendukungnya Sofyan Milo. Dan saya datang ke rumah beliau, di halaman beliau itu ada wajah besar Pak Sofyan Milo. Itu bagi kami tidak masalah, kan itu pilihan saudara, pilihan keluarga, pilihan sahabat. Tidak boleh kita memangkas, memasung pilihan-pilihan orang. Tapi bagi kita hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan terus kita jalin sebagai satu keluarga besar. Nah, itu yang kita membangun demokrasi seperti ini. Ya, ini alhamdulillah di keluarga kami Pak Amiruddin mereka alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah Bapak menang. Nah, itu alhamdulillah ada aset kami juga di sini. Bapak dia juga kami di sini. Dalam satu waktu saya sudah perkenalkan ini ada pamannya Pak Juro, mana Ul tadi? Nah ini cuma kata Pak Bupati, Bapak harus turunkan berat badan kalau mendapatkan paket. Kalau tidak turun berat itu lewat itu paket. Itu sudah amanatnya Pak Bupati. Nah makanya ya memang kalau berat badan tinggi itu tidak sehat. Kalau itu overweight, jadi seperti ini. Ini prolog saya. Pertama saya alhamdulillah Pak Bupati, saya dengan keluarga besar kami di Kimpeng ini, saya bersama almarhumah. Saya itu 35 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, dan beliau itu begitu sabar, tulus dan penuh keikhlasan mendampingi saya dengan suka dan duka perjuangan kami bersama. Alhamdulillah kami punya anak 2 dan punya cucu 4. Ya, alhamdulillah. Dan kesan yang paling mendalam bagi saya, beliau begitu sabar mendampingi saya walaupun saya ini agak aneh-aneh dalam kehidupan saya, ya kan?
Beliau ditulis jelas. Bahkan anak-anak saya dari istri saya yang lain itu beliau kasih makan. Beliau cucu saya itu habis dimandikan kalau masih di Palu, ditelepon anak saya dari istri yang lain itu dibawa ke sana. Ini kan tidak didapat oleh istri sebelah. Tapi untuk semua di sini jangan mengikuti saya. Saya sudah terlanjur. Seperti itu. Dan ini ketulusan beliau. Yang menurut saya, makanya kalau saya terus bersama beliau di rumah jabatan, di rumah mana, itu saya bilang kadang beliau mengambil hati saya. Beliau terpaut dengan hati saya. Beda itu. Memang katakan orang ada di sekeliling saya, tetapi saya bersama beliau. Bahkan saya kalau ke kebun, walaupun beliau itu sudah 10 tahun ini memang agak sakit diabetes. Tapi karena beliau perawat, beliau itu mengusik insulin sendiri, mengatur pola makannya juga bagus, dan dia bisa terkontrol. Cuma waktu menjadi pelaksana tugas PKK, memang ada tugas-tugas tambahan yang memang harus beliau jalankan. Itu memang agak memberikan beliau beban. Ya, tapi itu memang tugas negara. Saya bilang bismillah, tapi ada wakil-wakil ketua, jika sudah ada capek nggak usah menjalankan itu, delegasikan kepada wakil-wakil ketua. Ya, tapi Bang beliau memang orangnya tidak bisa pasif di rumah saja itu. Pokoknya kalau saya ke kebun itu pasti ikut. Ya, masakan di kebun dan lain sebagainya. Ada tamu-tamu dari Universitas Gunadarma datang ke kebun, kemudian dari dari Setwapres INTP2 penampilan anak-anak kerdil, beliau yang masak semua. Nah itu yang menurut saya beliau memang spiritnya ada. Dan ya alhamdulillah saya mohon Pak Bupati, kebun kami itu kebetulan juga ada sekolah di Pabel yang dibina oleh Dr. Minarni Haji Meji yang sudah komunikasi Pak Bupati. Bahkan ada 5 bangunan yang beliau nanti minta Pak Bupati yang resmikan setelah mungkin berganti. Ya, saya bersyukur sekali karena beliau itu yang memang menginisiasi sekolah di Pabel, sekolah alam dari Yayasan Laboro Education Center yang pendirinya Ibu Haja istri saya, Ibu Haja Mina, beliau pendirinya. Dan sekolah itu adalah sekolah alam terpadu SLB Mia Nulipumi. Jadi memang ada 18 anak di Pabel dan alhamdulillah kita terdaftar dan sudah ada izin dari provinsi dan bahkan dari pusat. Jadi ada 5 bangunan itu yang akan insya Allah Bapak resmikan sebagai pejabat daerah. Dan alhamdulillah Pak Ibu Dr. Minari sudah saya pertemukan dengan Pak Wakil Pak Purtanuddin Masudi. Saya kembali kepada istri saya. Satu waktu saya ajak beliau setelah haji, saya umroh yang kedua itu saya sama-sama beliau kan kebetulan saya ulang tahun ke-30 pernikahan saya ini, saya ajak beliau ke Turki, ke Istanbul. Di sana kami ziarah ke istana Ayasofya dari kerajaan Raja Sulaiman. Beliau memang waktu kan musim dingin Pak, dengan rumah-rumah musim dingin beliau agak drop. Tapi saya kasih spirit, ini memang ulang tahun kita yang ke-30. Ya, ini dunia ini saya bilang hanya milik kita berdua. Sedangkan yang lain hanya kontrak saja. Beliau sampai semangat kan. Memberikan spirit Pak kepada Ibu Haja. Beliau akhirnya memang karena musim dingin di Istanbul di Turki. Saya alhamdulillah hanya beliau spiritnya kuat. Kami langsung pergi ke Medina. Dari Medina ke Mekah, alhamdulillah sehat lagi, kuat sampai kembali ke tanah air. Ya, jadi memang spirit juga perlu Pak, kita saling memberikan supporting terhadap kehidupan keluarga dan alhamdulillah itu yang terjadi saat ini almarhumah. Dan satu lagi yang tentunya menjadi satu nuansa kebersamaan saya bersama beliau yang alhamdulillah kadang-kala saya masih wakil bupati ini kan karena masih tugas yang kemana-mana, bahkan kadang-kala keluarga datang ke rumah saya tidak ada di tempat ya, dan beliau ikhlas. Cuma memang 1 minggu terakhir itu anak saya dari Palu sudah diminta datang, kemudian saudara-saudara sudah diminta datang, bahkan di Jumat terakhir itu beliau minta semua anak, cucu, saudara-saudara datang karena beliau sudah beritahu saya, Buya jangan jauh-jauh,
selalu dampingi saya, tuntun saya. Nah, dan apa yang beliau katakan, tolong diundang semua saudara-saudara saya, saudara-saudara Buya, bahkan Ibu Haja Sukma itu diminta datang dengan anak-anak. Bahkan beliau cium tangannya, beliau juga menangis karena semua saudara-saudara. Bahkan semua dia minta cium pipi saya, cium pipi saya. Semua datang dia minta cium pipi saya. Ini kan sesuatu tanda-tanda yang beliau tahu. Di satu hari sebelum wafat itu beliau memang agak minta kami dibaningkan, ditarik ke muka, ke belakang, dimiringkan, banyak permintaan. Tapi setelah satu hari malamnya meninggal, itu beliau sudah diam dan saya sudah melihat ada tanda-tanda. Saya minta anak saya buatkan air, sambil saya minta diusap di wajahnya karena saya lagi inikah di masjid. Tapi biasanya saya sholat zuhur dan asar ke masjid. Tapi di hari itu saya tidak sholat zuhur, asar, saya di rumah saja. Dan saya ngaji 1,5 jam dari jam 4 sampai setengah 6. Sampai setengah 6 saya ngaji di samping beliau dan beliau menyimak dengan baik dengan cucu saya yang dari Palu, berdua kami saya ngaji. Nah, setengah 6 saya ke masjid. Setelah sholat maghrib, anak saya sudah menelpon, mama sudah agak sakarat. Saya balik, saya datang, pas saya datang ini saya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan bagi saya, ketenangan beliau, mudah-mudahan ini husnul khotimah. Amin ya Rabbal Dan Alamin. satu, dia meninggal di hari ke-29. Dan saat banyak orang iktikaf. Dan waktu saya telepon Pak Bupati bahwa iya sampai selesai meninggal, semua mesti di Lukman. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Ati juga diuntung mendoakan. Dan tidak mudah kita ini mendapatkan nuansa seperti itu, Pak. Saat di Ramadan di 10 hari terakhir, di malam ganjil, kemudian banyak orang mendoakan kita. Belum tentu kita mendapatkan air kehidupan seperti itu. Yang kedua, saya minta di Masjid Agung untuk disolatkan duhur. Karena ini zaman corona, kita tidak boleh kumpul terlalu banyak dan terlalu lama. Saya jadikan 3 klaster. Di malam pelepasan itu di pondok kami di Kaleke. Dan alhamdulillah Pak Wakil Bupati terpilih Pak Purkanudin Masulini mewakili keluarga. Karena beliau juga memang keluarga saya dan orang Pagimana, dan kebetulan istri kami sama-sama orang Kinto. Nah, jadi sudah memang tidak bisa dipungkiri satu kaitan kekeluargaan dan kekerabatan. Ya, jadi alhamdulillah hari ini Pak Bupati Ate menjadi keluarga kita.